Apa urgensi dari Perpu Cipta Kerja ini? Oke, oke. Jadi urgensi Perpu Cipta Kerja kalau saya melihat secara real bahwa sebenarnya pemerintah ini sayang ya, sayang melewatkan beberapa potensi terkait dengan peningkatan usaha maupun peningkatan investasi ya. Sehingga ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu diundangkan 2020, kemudian di apa namanya bekukan sementara oleh MK sampai pemerintah melakukan revisi, maka ada kekosongan hukum nih. Salah satu yang paling paling besar menurut saya adalah terkait bagaimana kepastian hukum untuk orang itu berinvestasi karena kan kita sudah beralih rezim nih dari dulunya apa namanya tidak berbasis resiko Ya. sekarang beralih rezim ke berbasis resiko. Nah, itu apa namanya PP-nya sudah turun, semua aturan di bawahnya sudah turun. Nah, namun karena undang-undang apa cipta kerjanya dibekukan, maka kan ini terjadi kekosongan nih. Ya. Padahal seluruh perangkatnya sudah mulai turun nih. Nah, karena ini terjadi kekosongan, maka pemerintah mengambil jalan untuk membuat yang namanya Perpu. Menurut Mas Gigi apa pengaruh positif dari Perpu Cipta Kerja ini untuk perekonomian nasional? Kalau saya secara umum ya, Mas ya. Jadi kalau secara umum saya pikir ini menjadi semacam trigger atau semacam kepastian hukum untuk bisa investasi itu bisa bergerak kembali. Karena kenapa? Karena kan sejak pandemi COVID itu meskipun kita kita sudah cukup baik investasinya, tapi ada peluang-peluang besar terutama pasca G20 presidensi kita, ini Indonesia masuk lagi ke dalam radar negara yang memiliki atau yang berdaya saing tinggi atau memiliki daya tarik tinggi kepada para investor dunia gitu. Nah, kemudian selain itu kalau Perpu Cipta Kerja ini kalau saya melihat juga terutama terkait dengan banyak hal-hal yang memang terkait dengan sektor UMKM dan Oke. penciptaan lapangan kerja sebenarnya begitu. Jadi kalau saya melihat bahwa memang Perpu Cipta Kerja ini memang untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan adanya putusan MK yang membekukan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri.